Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas SPTO dan POWR yang mau bagi dividen interim. Untuk SPTO, hari ini dia mengumumkan akan bagi dividen interim sebesar 94 juta 94 miliar 500 juta rupiah, atau sebesar Rp35 per lembar saham. Jadi ini gede banget sebenarnya ya. Besar sekali. Kita nanti lihat di screener. Ini kapan akan dibagikan? Sekitar 24 November itu cum date-nya di pasar reguler dan nego, sehingga ex date-nya itu sekitar tanggal 25. Jadi pastiin teman-teman yang mau ambil dividennya tidak menjual SPTO sampai tanggal 24. Tanggal 25 baru boleh jual kalau mau jual. Ini salah satu saham yang sangat rutin bagi dividen ya untuk SPTO. Jadi menurut histori 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 itu mereka bagi dividen terus. Dan kalau dilihat angkanya itu menarik. Di mana menariknya? Dia tidak membagikan dividen sekoma-koma. Jadi ini menandakan secara psikologis di pembuat keputusan ketika memutuskan akan bagi dividen berapa, betul-betul memperhitungkan itu. Jadi tidak hanya angkanya ini saja yang harus dibagikan, tapi ini juga memungkin penting gitu. Contoh misalnya, kenapa dia bagi 94,5 miliar? Kenapa tidak bagi 90 miliar aja? Jadi kalau sekarang dia punya keuntungan misalnya adalah 200 miliar misal. Berapa sih sekarang keuntungannya? Ntar ya lihat dulu. Nah inilah ya. Setahun taruhlah 229 miliar. Taruhlah seperti itu. Artinya manajemen bisa saja memilih angkanya bukan 94,5 miliar tapi 90 miliar. Nah kalau 90 miliar dibagi 2,7 miliar lembar saham, maka akan ketemu dividen per lembarnya adalah 33,33. Tapi kalau Anda amati ya di SPTO, ini tuh dijaga ini. Angka 35 ini dijaga. Dan lihat historinya 20, 18, 20, 20, 20, 10, 25, 25, 25, 25, 35, 35, 35. Cantik ya? Cantik kan? Cantik sekali. Angkanya itu cantik sekali. Berprogres dia punya. 20 ini karena sesuatu, ini karena sesuatu gitu ya. Dia berprogres tuh 20 oke, 20 terus kasih nih ke pemegang saham. Terus kita udah bisa nih naikin ke 25. Yuk naikin yuk mulai tahun ini yuk. 25 1 2 3 4 5 6. 6 udah 6 kali nih. Wah, profit masih banyak nih profit. Kita naikin yuk mulai 2024. 35. Pertanyaan saya, nanti dividen finalnya berapa kira-kira? Benar sekali ya. Kemungkinannya itu di Rp35. Artinya kalau kita lihat SPTO di sini itu potensi yield dividennya 55 sampai 64 ya, saya hitung dengan payout ratio sebelumnya 66%. Ini bisa patah. Asumsi ini bisa patah karena yang paling mungkin dia bisa bagi ke 70, 65, 60. Andaikan psikologinya manajemen itu masih bisa memungkinkan dia bagi ke 70 ya, saya pikir mereka akan ngejar ke angka itu. Nah, berapa kalau 70? Berarti yield dividen payout rasionya itu kemungkinan akan dinaikkan kalau EPS-nya dia di 84. Kan ini antara 84 sampai 97 gitu ya. Nah, kalau 84 berarti bisa kalau ke 70 itu bisa 84%, 83%. Bisa 83% dia payout rasionya kalau 84. Tapi kalau EPS-nya 97 ya bisa jadi di bawahnya. Saya pikir nggak bisa dihitung dengan hitungan normal. Payout rasionya tetap kayak ITMG. Payout rasionya kan rutin ya, rajin dia membagikan itu di 65%. Harga hari ini turun guys, 1%. Saya tungguin loh ini TMG di 22.000. Serius. Kemarin saya bilang ke teman-teman ya, memohon-mohon untuk dijual-jual. Alhamdulillah ada yang mau jual ya kan.
tapi belum kejemput. Nah ini pindah dulu sedikit ya, pindah dulu nggak apa-apa lah. Pindah dulu sedikit topiknya guys. Nah ini ke ITMG. Turun hari ini 0,99%. Lebih turun daripada kemarin secara barnya. Nah pasukan jualnya masih gak gede. Hari ini juga agak gede nih. Asing juga jual 14 miliaran ya netnya. Walaupun volumenya sudah turun. Gak apa-apa. Hari Senin tolong jual lagi ya. Buat yang masih rata-ratanya di 23.000 selamat. Anda sedang agak drawdown dikit ya. Ya di Porto agak minus-minus dikit gitu ya. Besok kalau turun lagi ya kita ketawa-ketawa. Anda nggak senyum-senyum tuh katanya kayaknya nih. Siapa suruh nggak dijual tuh di 23.000 kemarin. Nggak. Bercanda. Sorry. Buat Bu Mimin yang pegang 85 lot di average 25.000 ya kemarin ya. Nah ini nih Bu Mimin Karmini ya. Saya udah 3 tahun pegang floating loss di 11%, average 25.500 dengan 85 lot. Tapi dihitung dividennya udah tutup modal katanya. Selamat Ibu dan selamat juga nambah floatingnya. Kalau besok turun lagi. Semoga saja. Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf saya bukannya sentimen karena saya belum punya barang guys. Saya pengen ngantri di sini nih 22.200 ya, 22.000 syukur-syukur bisa 22.000 syukur-syukur bisa 21.000. Aduh seneng banget saya serius. Atau 19.000. Wah jos banget. Tolong holder ITMG tolong jual ya. Balik lagi kita ke SPTO. Jadi kemungkinannya SPTO menurut saya untuk dia sudah bagi sekarang 35 dengan posisi dia punya laporan seperti ini turun loh ya. Kalau dilihat dibandingkan tahun kemarin itu turun. Tapi interim dia mempertahankan angkanya. Udah jelas ini estimasi kalau tahun kemarin 106 EPS. Tahun ini estimasi 84 sampai 97. Tapi mereka mempertahankan angka cantik yang ada di sini. 35. Harapannya nanti pada waktu closing tetap 35. Itu untuk SPTO. Lanjut, setelah SPTO jangan lupa 24 November cum date-nya. Artinya buat yang trading ya sebelum tanggal 24 ya Anda lepas lah. Misalkan saja hari Senin besok dia naik, kalau belinya di 675 berarti Anda harus siap-siap nanti ketika ada X date ada kemungkinan kebanting. Walaupun itu tidak selalu seperti itu. Contoh kemarin 13 Juni ya di X date nih. Seret malah naik dia ya. Baru beberapa hari berikutnya baru turun. Jadi nggak selalu sama. Setiap waktu itu nggak selalu sama. Setiap masa nggak selalu sama. Itulah seninya kita jual beli di pasar saham. Ya dinikmati saja lah ya. Terus POWR. Ini nggak kelar-kelar nih ngomong dari tadi nih. POWR itu bagi dividen juga, tapi dia dolar karena rate-nya rata-rata dolar. Dia punya laporan keuangan dolar juga. Kasih rate ke industri-industri itu juga pakai dolar. Jadi luar biasa ini POWR ini. Kita bayar listrik itu kalau di Jababeka, ya di daerah industri gini, itu dolar, rate-nya dolar. Jadi ngikutin perkembangan dolar. Walaupun price-nya tetap rupiah ya, karena ada aturan di Indonesia itu tidak boleh ke transaksi lokal itu menggunakan currency luar negeri. Semua transaksi lokal harus currency-nya rupiah. Dan menurut saya itu bagus, aturan pemerintah yang bagus. Nah, dia bagi 22.900.000 dolar, setara 383 miliar. Nah, berapa rupiah per lembar? Itu setara sekitar 24 rupiah per lembar saham. Ini ya. Nah, 24 ini berapa? Kira-kira di 3,4%. Oh ya, tadi SPTO kira-kira di 5,2% kalau harga sekarang ya. Harga 675. PWR kalau harga 705 berarti sekitar 3,4%. Estimasinya berapa kalau PWR setahunnya? Antara 8,4 sampai 8,9% per tahun. Estimasi dividen kali ini itu sekitar 59 rupiah. Turun dong Bang dari tahun sebelumnya. Turun. Dari 2023 ini 73. 74 di 2024. Kalau sekarang nanti misalnya di 59 ya turun. Nah ini bedanya POWR dengan SPTO. Dia tidak memperdulikan kecantikan rupiah yang ada di kolom ini ya.
nggak peduli dia. Yang penting bagi, yang dibagi adalah amount dolarnya, baru dibagi per lembar saham. Jadi koma-koma kemana-mana nih nggak jelas. Tapi ya nggak apa-apa, namanya duit kan, walaupun koma-koma mau aja kita kan. Nah dia sudah bagi dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wah ini nggak pernah putus nih dari 2016 dan itu bagus. Sudah sekian puluh tahun nggak pernah putus, artinya ke depan PWR kemungkinan besarnya juga akan konsisten membagikan saham. Jadi ini ekosistemnya sudah sangat terbentuk dengan kondisi seperti ini. Artinya ya dia layak dianggap sebagai saham dividen, saham yang rutin bagi dividen. Nah, jika interimnya sekitar 24, kalau based on history, mana yang mendekati? Ngelihat ini mungkin itu sekitar di ini ya, 2022. Interim 24, finalnya 41. Estimasi kita mana? Interim 24, finalnya 35. Kalau finalnya 41 berarti payoutnya kira-kira berapa ya? Wow, ini udah 100% ini. Yes, benar udah 100%. Udah 99% ini. Kita lihat historinya. Woi, bener loh. 2024 99, 2023 100%, 2022 99. Saya tadi sudah pakai 99. Jadi dibagi semuanya. Ini kurang serunya buat dividen, buat saham yang payout rasionya itu sudah gede. Kecil kemungkinannya dapat surprise. Tapi kalau kayak SPTO yang payout rasionya itu masih kecil nih, 66, apalagi ITMG 65. Ada potensi kita mendapatkan surprise. Surprise-nya dari siapa ya? Dari manajemen. Wah, sekarang jangan bagi 65%. Nah, kita lagi kayak ITMG nih, ya. Kita lagi ngestimasi, wah, setahunnya paling 7,5 nih, 7,3 nih. 1.600. Tiba-tiba direksinya, oh saya nggak bagi 65 kok, saya bagi 80%. Jadi 9% dong. Gitu. Jadi ada kemungkinan kejutan-kejutan di sana gitu. PWR tahun sebelumnya 7374 berarti sekitar 10%. Nah, kalau sekarang kemungkinan baginya setahunnya itu 59 ya berarti sekitar 8,4%, atau kalau 63 sekitar 8,9% per tahun. Nah, ini tinggal sisa nih. Kita ngomong sisa karena sudah bagi semua nih POWR, SPTO sama ITMG. 24, 35 dan 7, 38. Sebenarnya harga wajarnya berapa sih, Bang? Ah, gitu ya. Kalau POWR karena kita targetnya 9% yield dividen, PWR itu di 660, SPTO di 616, ITMG di 18.000. Ayo, siapa yang mau jual ITMG di 18.000? Saya siap ikutan nyicil. Tidak lupa kita simulasikan dengan yield yang ada ini ke dividend for living. Kita ambil yang terbesar saja, estimasinya pakai PWR yang 8,4% setahun. Sekali lagi, ini bukan satu saham di hold terus-terusan, bukan. Ini untuk mensimulasikan kalau kita punya yield dividen 8,4% setahun selama 25 tahun terus kita itu nyicil terus di saham itu, di satu titik itu, di satu harga, dan itu nggak mungkin ya, seperti itu ya, di satu harga itu nggak mungkin. Nah, kira-kira sampai tahun ke-25 kita dapat nilai investasi berapa? Dengan modal awal saat ini 50 juta, kenaikan investasi per 5 tahunnya 20%. Periodenya pertama itu 5 tahunan, masih 2 jutaan. Periode kedua 2,4 karena naik tadi 20%. Periode kedua berarti 5 tahun kedua. Artinya tahun ke-1 sampai tahun ke-10, tahun 11 sampai 20, dan tahun ke-21 sampai tahun ke-25. Ternyata investasinya nilainya jadi 2,7 miliar dengan dividen yang diterima per tahun 230 juta atau 19 juta per bulan. Itu adalah dividennya dia. Menarik? Menurut saya menarik. Sangat menarik. Mid target? Mid target. Masih di bawah target, Bang. Harusnya 9%. Nggak gampang nyari perusahaan yang 9% konsisten tiap tahun. Tidak gampang, guys, tidak gampang. Nah, ini saya malah lupa bahas laporan keuangannya. Astagfirullah. Ya udah, ya. Ini untuk SPTO, ini nggak jelas ini emang nih YouTuber satu ini. Kebalik-balik, guys. Maaf. Lupa saya. Ya, ini ada POWR, ada SPTO. Ya, kasnya untuk SPTO bagus. Ini turun nih 242 miliar ke 176. Nggak apa-apa lah, kas turun nggak masalah. Total aset lancarnya tapi bagus ya, karena piutangnya persediaannya naik nih. Oke lah, kasnya turun, persediaan naik. Total aset aman, liabilitas aman. Cepet aja, ekuitas aman, pendapatan aman. Ya, turun dikit lah.
Tapi in prinsip kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini aman. Laba usaha ya turun dikit, aman. Laba per saham turun. Isunya sih nggak ada yang signifikan. Kalau ngelihat angka-angkanya masih normal-normal ya, kecuali ini ya, rugi penjualan aset tetap nih. Ini tahun lalu yang aneh. Penjualan aset tapi minus, berarti di-impair sama dia kan. Jual rugi dia. Hilangin aset. Ya udah biarin lah ya tahun lalu. Yang tahun ini malah plus kan? Bagus. Nah, intinya dia turun ya. Per lembarnya turun. Saldo laba 700 mana sih? 600 ke 700. Baik ya. Naik ya. Yes, betul naik. Ya moga-moga aja dibagiin dividennya jadi sesuai dengan harapan tadi. 35 dan 35 jadi 70. Kalau 70 kan yieldnya bagus. Harus kas turun tapi aman. Itu SPTO. POWR ini dalam dolar Amerika Serikat 157 juta. Aman, turun sih tapi aman. Total asetnya turun untuk aset lancar. Dia nggak ada persediaan sih harusnya. Oh ada persediaan, ini mungkin batu baranya ya, bahan bakarnya ya. Jualan listrik apa persediaannya coba? Ya paling bahan bakarnya ya. Terus total aset aman, utang usaha aman, total liabilitas aman. Liabilitas turun sih, bagus banget ini, total liabilitasnya bagus. Jadi beban-bebannya turun karena ada utang wesel yang sudah dibayar. Lumayan 100 juta dolar selisihnya. Beban akru bagus, ini ditaruh di depan. Jadi moga-moga aja nanti Q4 membaik. Penjualan naik, penjualan neto naik ya, walaupun ke PLN turun. Beban-beban, nah ini di beban-beban ini ada kenaikan di beban bahan bakar dan beban penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya, serta beban lain-lain. Ya utamanya di bahan bakar sih, mungkin dia nggak pakai batu bara ya, pakai gas ya kayaknya. Setahu saya gas dia pakai. Cuma pendapatan lain-lain ini turun nih, agak drastis nih. Other income 2,8 juta dolar ke 800 ribu saja. Makanya laba sebelum pajak penghasilannya juga ikutan turun. Laba periode berjalan juga turun, agak jauh turunnya ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya secara operasional sebenarnya oke. Karena penjualannya naik. Sorry, nggak oke dik. Nggak oke. Jualannya naik, laba usahanya turun, nggak oke. Ini harus ada efisiensi lah di sini. Gitu ya. Nah, ini saldo per 2024 September 297 ke 310 ya, naik. Ya moga-moga dividennya juga ikutan naik. Penerimaan kas oke naik. Cukup ya. Semua sudah saya sampaikan. Laporan keuangan sudah, di screener sudah. Ini nomor sekitar 15-an, 16 urutannya di screener saya. Nomor 17-an. Berarti ada saham-saham lain yang di atasnya dia. Walaupun nomor 17 belum tentu jelek ya. Stability itu penting teman-teman. Ini stabil, ini penting sekali. Kita karena nafas panjang soalnya. Simulasi dividen sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Makasih juga yang sudah dukung saya di join channel. Jadi subscribe, habis itu join di situ. Banyak pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Karena screener ini saya buka semua full untuk para member. Assalamualaikum.